سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatila Hendra dengan NIM M1A12004, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Adapun beberapa tempat yang menjadi bukti masuknya syiar Islam di Provinsi Jambi, di antaranya adalah yang pertama Masjid Seribu Tiang atau yang biasa kita sebut dengan Masjid Agung Al-Falah. Yang kedua ada Masjid Raya Magansari. Yang ketiga ada Rumah Batu Olak Kemang. Dan yang keempat ada Makam Pangeran Wirokusumo. Masjid besar simbol kemenangan. Masjid Agung Al-Falah merupakan yang terbesar di Provinsi Jambi. Sementara banyak masjid menampilkan keindahan melalui bentuk bangunan megah dengan banyak detail ornamen sebagai penghias. Daya tarik terbesar Masjid Agung Al-Falah justru pada sisi kesederhanaannya. Dari segi Islami, Al-Falah bermakna bahwa kehidupan manusia di dunia haruslah memperoleh kemenangan dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan. Adapun dari tinjauan sejarah, masjid ini berlokasi di Tanah Pilih Seseko Betua, yaitu tanah milik Kerajaan Melayu Jambi yang pada tahun 1855 dikuasai oleh pemerintah Belanda atau Benteng Belanda. Namun, berkat perjuangan yang gigih, akhirnya lokasi itu dapat dikuasai oleh pemerintah Melayu Jambi. Tak hanya memiliki tiang beton, Masjid Agung Al-Falah juga memiliki kubah besar di atasnya. Masjid Agung Al-Falah atau yang biasa kita kenal dengan Masjid Seribu Tiang yang merupakan salah satu ikon dari Provinsi Jambi. Masjid ini berlokasi di Jalan Sultan Tahap Beringin, Kecamatan Tranipura, Lego, Kota Jambi. Masjid ini pertama kali direncanakan pada tahun 1960 dan pembangunannya baru dimulai pada tahun 1971 sampai dengan 1980. Masjid ini kita kenal sebagai Masjid Seribu Tiang karena banyaknya tiang di masjid ini. Tetapi nyatanya masjid ini hanya berjumlah 256 buah tiang saja. Banyak hal yang melatar belakangi sejarah dari masjid ini. Bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menggambarkan konsep ramah. Tiang-tiang berukuran kecil dengan 3 sulur menjulang ke atas tampak kokoh menghiasi sisi luar masjid dengan dominasi warna putih. Sementara tiang lebih besar berlapis tembaga berdiri tegak di sisi dalam masjid. Dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid ini menggunakan beton bertulang. Tiang-tiang ini digunakan sebagai konstruksi tahan gempa. Masjid Agung Al-Falah bentuk tiang pun beragam. Dari luar terlihat seperti umumnya tiang biasa dan berwarna putih polos. Namun, saat memasuki bagian tengah masjid, akan terlihat jajaran 40 tiang bergaris tengah lebih besar daripada tiang di luar. Bagian bawah tiang di tengah ini dihiasi ornamen ukiran kayu. Bagian tubuh tiang terbuat dari tembaga kuningan yang didatangkan dari Jepara, Jawa Tengah. Keindahan bagian dalam masjid semakin terlihat dari bentuk mihrab yang terletak di dinding bagian barat yang merupakan satu-satunya dinding di masjid ini. Mihrab dihiasi ukiran dan kaligrafi dari kuningan dan tembaga. Di sisi kanan mihrab terdapat kaligrafi bertuliskan asma Allah, sedangkan di kirinya tertulis kaligrafi Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di sebelah kanan dan kiri mihrab terdapat dinding berhiaskan ukiran.
Di tengahnya tertulis nama-nama Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kubah besar yang hanya disapu cat putih di luar ternyata memiliki kejutan dilihat dari dalam. Bagian dalam kubah ini dihiasi aksen hiasan geometris dengan beragam warna: putih, hijau muda, hijau tua, merah muda, dan biru. Kubah ini semakin indah dengan adanya kaligrafi terbuat dari kaca yang bertuliskan nama-nama Allah. Masjid 1000 tiang ini juga memiliki jejak sejarah yang cukup dalam. Dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada 1980. Area masjid ini dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi, khususnya pada masa Sultan Taha Syaifuddin. Sedangkan bangunan masjidnya dulu merupakan istana tanah pilih. Keputusan Sultan Taha Syaifuddin membuat Belanda geram dan mengancam akan menghancurkan istana. Namun, belum sempat Belanda menghancurkan istana, Sultan Taha Syaifuddin lebih dulu menyerang pos Belanda yang ada di daerah Kumpe. Kemudian, karena hal itu membuat Belanda marah dan menghancurkan istana tanah pilih. Kemudian, pasukan Belanda melakukan serangan balik dengan menghancurkan kompleks istana tanah pilih. Akhirnya, tahun 1906, lokasi istana tersebut digunakan sebagai asrama tentara Belanda. Sempat juga difungsikan sebagai tempat pemerintahan kepresidenan. Pasca kemerdekaan, tokoh adat dan masyarakat Jambi menginginkan adanya masjid besar sebagai ikon dari Provinsi Jambi. Awal mula pembangunan Masjid Agung ini digagas oleh tokoh-tokoh Islam yang ada di Jambi pada tahun 1960-an. Alasan pembangunan masjid di tempat yang menyimpan banyak sejarah ini adalah karena salah satu lambang dari Provinsi Jambi adalah masjid yang menyiratkan unsur keislaman. Hingga sampai 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Di kota Jambi, Masjid Jami Al-Ihsaniyah Kota Jambi pertama kali dibangun pada tahun 1880 Masehi. Masjid Al-Ihsaniyah atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Masjid Batu adalah masjid tertua di kota Jambi, Provinsi Jambi. Masjid ini terletak di seberang kota Jambi yang dibelah oleh Sungai Batanghari. Tepatnya, masjid ini berada di Jalan Kiai Haji Ibrahim, RT 05, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Bangunan masjid ini telah mengalami perluasan oleh pemerintah Belanda semasa penjajahan dengan mempertahankan ciri-ciri khas utamanya demi menjaga nilai historisnya. Berdasarkan penuturan tokoh ulama Jambi, penyebaran Islam di Jambi diawali kedatangan rombongan kapal dari Kesultanan Turki untuk menyebarkan agama Islam yang dipimpin Ahmad Ilyas, dan ada juga yang menyebut namanya Ahmad Salim atau Ahmad Barus atau Barus II. Masjid ini didirikan pada tahun 1880 oleh Said Idrus bin Hasan Al-Jufri. Said Idrus, seorang tokoh penyebar Islam di Jambi dengan gelar Pangeran Wirokusumo. Beliau merupakan seorang ulama keturunan Yaman. Masjid Batu ini didirikan Said Idrus untuk memenuhi fungsi tempat ibadah bagi masyarakat seberang kota Jambi. Masyarakat kota Jambi waktu itu yang sudah fanatik keislamannya memanfaatkan sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial lainnya. Habib Idrus bin Hasan Al-Jufri wafat pada tahun 1902 dan dimakamkan di depan Masjid Ihsaniyah yang didirikannya. Kini, sekali dalam setahun, keluarga besar beliau menyelenggarakan peringatan wafatnya Habib Idrus bin Hasan Al-Jufri yang dipusatkan di masjid ini. Peringatan tersebut diagendakan sekali dalam setahun oleh pihak keluarga dan masyarakat muslim sekota Jambi atau seberang kota Jambi. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau, peringatan tersebut setiap tahun turut juga dihadiri oleh tokoh agama, alim ulama, cendekiawan, gubernur, dan undangan lainnya. Said Idrus bin Hasan Al-Jufri merupakan salah satu keluarga Al-Jufri di Jambi
yang berasal dari golongan Sayyid dan merupakan satu dari 9 keluarga terhormat dan terpandang dari keluarga Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah. Karena silsilah keluarga beliau dapat ditelusuri hingga ke Nabi Muhammad SAW dari garis putri dan menantu baginda Rasulullah. Keluarga Al-Jufri di Jambi turut memainkan peran mereka dalam perpolitikan di sana sejak tahun 1812. Keluarga Al-Jufri yang datang ke Nusantara kemudian menikah dengan putri dari karangan bangsawan karena memang wanita Arab tidak turut serta bermigrasi ke Nusantara. Keluarga Arab memainkan peran penting sebagai mediator antara penguasa lokal dengan penguasa penjajah Belanda. Selain itu juga menjadi juru bicara antara keluarga Al-Jufri terhadap Keraton Jambi dan penguasa penjajahan Belanda. Said Idrus memegang peran unik tersebut di rentang waktu 1860 hingga wafatnya di tahun 1902 atau 1905. Said Idrus menikah dengan putri Sultan Nazaruddin dan mendapatkan gelar Pangeran Wirokusumo langsung dari Sultan. Selain sebagai menantu dari Sultan Nazaruddin, beliau juga merupakan besan dari Sultan Saifuddin, Sultan Jambi yang terakhir yang tak lain juga merupakan iparnya sendiri. Ciri khas Masjid Jami Al-Ihsaniyah ini, bangunan dalam masjid dipenuhi dengan hiasan kaligrafi berbagai rupa. Mimbar asli berdiri anggun di sisi kanan mihrab, sedangkan beduk peninggalan terdahulu berada di bagian belakang ruang sholat. Ciri mencolok dari masjid ini adalah banyaknya jendela. Jendela-jendela yang dipasang berpasangan itu mengelilingi masjid. Hanya tembok mihrab yang tak berjendela. Hingga kini, kebiasaan dan adat istiadat yang dilakukan Pangeran Wirokusumo semasa hidup masih dilakukan keturunan dan pengikutnya. Banyak orang yang berdusta yang awalnya berani bersumpah di dalamnya, namun setelah sampai mereka tak berani dan mengakui perbuatannya. Jika ada yang bersalah dan tak mengakui perbuatan sampai diambil sumpahnya, orang itu akan menggelepar tak sadarkan diri. Dan jika ia sudah sadar, biasanya orang yang bersalah itu akan mengakui perbuatannya. Namun sayang, tradisi itu sudah hilang sama sekali. Tak ada lagi orang yang menjadikan masjid itu sebagai sarana mempertemukan kebenaran dan mencari keadilan. Tradisi sumpah itu mulai terlupakan, hanya kalangan tua saja yang mengetahui kisah tersebut. Di tahun-tahun awal abad ke-20, perkembangan Islam di Jambi maju pesat. Hal ini seiring dengan majunya pendidikan keislaman di Jambi yang ditandai dengan berdirinya 4 pesantren utama, yaitu Pesantren Nurul Iman, Pesantren Sa'adu Tadarain, Pesantren Jaurain, dan Pesantren Nurul Islam. Keadaan ini membuat kesadaran keislaman penduduk semakin mengkristal dan menjadikan kawasan seberang kota Jambi banyak didatangi orang dari berbagai daerah untuk belajar. Keadaan ini tentu saja berpengaruh bagi Masjid Batu. Makin lama jamaah masjid itu semakin penuh hingga akhirnya tak lagi mampu menampung jamaah yang terus membludak, terlebih pada sholat Jumat. Maka tokoh-tokoh masyarakat lalu menggelar musyawarah dan bermufakat untuk memperbaharui masjid. Disepakati dana pembangunan masjid dikumpulkan dari sedekah dan infak masyarakat sampai akhirnya terkumpul dana yang cukup untuk memugar masjid pada tahun 1935. Karena berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, para tokoh masyarakat meminta izin kepada Belanda. Lalu masuklah permohonan pembubaran masjid ke pemerintah Belanda yang ada di Jambi dengan menceritakan latar belakang dan sejarah berdirinya masjid. Taulah Belanda bahwa Masjid Batu merupakan peninggalan Said Idrus yang merupakan salah seorang Sultan Jambi yang bergelar Pangeran Wirokusumo. Karena menganggap bahwa masjid tersebut bernilai sejarah sebagai Masjid Sultan tahun 1937, pihak kolonial mengambil alih pembangunan masjid. Dana pun turun dari pihak kolonial dan pembangunan sepenuhnya berada dalam pengendalian Belanda. Pada awalnya, para tokoh masyarakat hanya perlu izin karena dana sudah tersedia. Jadilah dana dari masyarakat itu tidak terpakai yang akhirnya digunakan untuk membuat pagar mengelilingi masjid. Sesudah 2015, bentuk Masjid Batu Al-Ihsaniyah ini sudah kembali berubah. Bentuk eksteriornya mengalami perubahan di sana sini membuatnya lebih tampak sebagai bangunan masjid modern. Perubahan paling signifikan pada bagian atapnya.
Kubah dengan berbentuk atap limbasnya yang merupakan salah satu ciri khas Masjid Tua Nusantara sudah tidak ada lagi berganti dengan kubah parabola dan beton. Perubahan signifikan lainnya tampak pada bangunan makam Said Idrus yang kini dibuat terbuka. Oke, rumah batu Olak Kemang merupakan peninggalan dari orang Arab yang bernama Said Idrus bin Hasan Al-Jufri. Dia bermukim di Jambi untuk menyiarkan agama Islam sambil berdagang. Dia membawa pengaruh agama Islam melalui bidang politik. Sebagai upayanya untuk menyebarkan agama Islam di bidang politik, dia menikahkan anaknya dengan anak dari Sultan Taha Saifuddin, yang dimana saat itu Sultan Taha Saifuddin sendiri merupakan penguasa di Jambi. Karena itu, dia diangkat oleh Sultan Taha Saifuddin menjadi penasehatnya di Jambi. Rumah batu Olak Kemang, demikian masyarakat Jambi biasa menyebut salah satu situs bersejarah ini. Penyebutan demikian ini karena pada masanya hanya rumah ini yang pertama kali dibangun menggunakan material batu di wilayah Jambi seberang kota. Sedangkan rumah lainnya masih dibangun menggunakan material kayu. Rumah ini dibangun pada abad ke-18. Posisi bangunan menghadap ke Sungai Batanghari dengan kanal kecil dibuat untuk menuju rumah tersebut. Rumah batu Olak Kemang merupakan peninggalan Said Idrus bin Hasan Al-Jufri, orang Arab yang bermukim di Jambi untuk menyebarkan agama Islam dan berdagang. Pada perkembangannya kemudian, Said Idrus bin Hasan Al-Jufri yang digelari Pangeran Wirokusumo mengembangkan pengaruhnya ke bidang politik. Sebagai upaya mempererat hubungan politik, Pangeran Wirokusumo kemudian menikahkan anaknya dengan anak Sultan Taha yang kala itu menjadi penguasa di Jambi. Pangeran Wirokusumo pun akhirnya memiliki kedudukan kuat sebagai penengah atau penasehat bagi Sultan Taha. Olak Kemang sendiri merupakan wilayah di seberang Jambi kota yang daratannya dipisahkan dengan Sungai Batanghari antara kota Jambi dan Jambi seberang. Di wilayah ini, tradisi Islam dan budaya Islamnya amatlah kental. Ini dikarenakan wilayah Jambi seberang merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jambi. Kini, rumah batu Olak Kemang yang terletak di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Sipin masih berdiri di tengah pemukiman warga Olak Kemang. Keberadaannya diurus oleh anak, cucu, dan cicit Pangeran Wirokusumo yang masih ada. Namun sayang, rumah batu Olak Kemang meskipun telah diberi papan informasi cagar budaya, kondisi fisiknya tidak terurus dengan baik. Alih-alih merenovasi dan merekonstruksi ulang supaya lebih menarik wisatawan, bangunannya dibiarkan rubuh tak terurus dimakan waktu. Rumah batu Olak Kemang bangunannya berdiri dari 2 lantai. Lantai pertama perpaduan material batu. Untuk bagian depan yang sangat bercirikan Eropa, bagian belakang terdiri dari material kayu. Sedangkan lantai 2 seluruhnya dibangun dengan material kayu yang sangat bercirikan lokal Melayu Jambi. Lobi rumah batu Olak Kemang dahulu pada tahun 2013 di area lobi, lantai terakotanya masih ada, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sisa-sisa tangga di bagian belakang rumah batu Olak Kemang. Tangga terletak di dapur yang sepertinya diperuntukkan untuk menuju ke lantai 2. Pada tahun 2013 masih ada tangga kayu yang disanggah dasar tangga batu ini. Bagian paling belakang rumah batu Olak Kemang ada sisa-sisa bak mandi, lantai kamar mandi, dan pintu menuju ke dapur. Bagian lain batu rumah Olak Kemang ini yaitu kolam ikan yang terletak persis di sebelah dapur rumah batu dan kini ditutupi seng serta kayu sebagai jalan masuk menuju rumah batu. Sedangkan di bagian sayap sebelah kiri masih ada gapura kecil berukiran bunga dan bertata arcasinya. Sayap kiri bangunan sudah dipepet dengan pemukiman baru. Keberadaan rumah batu Olak Kemang penting bagi museum sejarah budaya, arsitektur, dan agama bagi masyarakat Jambi. Bangunan rumah batu yang mengambil desain Cina, lokal, dan Eropa sungguh sangat unik. Perhatian pemerintah Jambi dan keterbukaan pengurus keluarga rumah batu Olak Kemang diharapkan bagi lestarinya situs bersejarah ini. Masjid Raya Magarsari merupakan masjid tertua di kota Jambi ini.
Mengapa dibilang tertua? Masjid ini dibangun pada tahun pemerintahan Sultan Taha Saifuddin di tahun 1906 Masehi. Masjid ini juga merupakan masjid yang sangat bersejarah bagi syiar Islam di kota Jambi ini. Mengapa dibilang begitu? Karena masjid ini karena di masjid ini ulama dari Timur Tengah dan para musafir dari Timur Tengah sering mendatanginya untuk melakukan penggalangan dana dan aksi sosial. Masjid Raya Magatsari jadi saksi sejarah syiar Islam di Jambi. Namanya dikenal hingga ke wilayah Timur Tengah. Masjid yang dibangun pada tahun 1906 zaman Kesultanan Jambi ini kerap jadi persinggahan para musafir. Masjid Raya Magatsari terletak di Jalan Dr. Sutomo, RT 02 Kelurahan Orangkayu Hitam, Pasar Jambi, Kota Jambi. Penamaan Magatsari sendiri mempunyai dua versi, yakni berasal dari nama seseorang yaitu Nan Magat atau Nagatsari. Ada juga yang mengatakan Magatsari adalah nama kampung di tempat masjid ini dibangun. Namun, nama Magatsari telah lama melekat pada Masjid Raya Magatsari. Masjid Raya Magatsari telah menjalani 6 kali renovasi, yang semula ukuran masjid sekitar 30 x 30 meter yang dibangun dari papan. Kini masjid ini berdiri kokoh permanen di atas tanah seluas 1287 meter bujur sangkar, terdiri dari 2 lantai, warnanya dominasi hijau. Di lantai bawah, masjid ini digunakan untuk saf laki-laki, sementara di lantai 2 untuk saf perempuan dalam menjalankan ibadah sholat. Di lantai 2 juga digunakan untuk acara pemberian bantuan kepada fakir miskin dan lainnya. Tiap tahunnya pada bulan Ramadan, Masjid Magatsari menggelar buka bersama. Menu makanan di masjid ini dihidangkan makanan dari daging ayam dan daging sapi yang disajikan setiap hari secara bergantian selama bulan Ramadan, serta disediakan juga makanan ringan. Masjid Magatsari tak hanya dikenal sebagai tempat toleransi dalam beragama, juga bisa menjadi tempat pengetahuan sejarah tentang asal masjid ini. Museum Menara Gentala Arasi adalah museum yang menggambarkan perkembangan Islam dan syiar Islam di Provinsi Jambi itu sendiri. Museum ini terdiri dari menara yang menggambarkan kota Jambi sebagai pusat pendidikan Islam. Kata Gentala Arasi sendiri berarti Gentala yang berarti lonceng penyelaras dan Arasi yang berarti tempat tertinggi Allah. Koleksi museum ini terdiri dari foto para ulama, kesenian dan kebudayaan Islam, arsitektur Islam, naskah-naskah pendidikan Islam, serta juga di dalam museum ini terdapat mushaf Al-Quran yang ukurannya lumayan besar. Nama Gentala Arasi adalah gabungan dua kata, yaitu gentah dan tala. Gentah merupakan alat bunyian yang terbuat dari logam, adapun tala adalah penyelaras nada, sedangkan Arasi merujuk pada makna tahta tertinggi. Maka Gentala Arasi terangkai menjadi kata indah yang dimaknai bunyi panduan yang menyelaraskan waktu, di mana umat harus menunduk, ruku, dan sujud kepada Allah. Namun, Gentala juga bermakna genah tanah lahir Abdurrahman Sayuti, mantan gubernur Jambi yang memang lahir di seberang. Pembangunan menara diawali dengan musyawarah bersama para tokoh, ulama, seniman, dan budayawan, sehingga mempertimbangkan geografi wilayah, latar budaya daerah, serta perkembangan zaman yang tengah berlangsung. Menara dibangun atas gagasan dan pemikiran yang sangat konseptual, curahan pemikiran yang tinggi, dan sejumlah tenaga demi terciptanya ikon kebanggaan negeri Jambi, baik untuk hari ini, yang akan datang, dan selamanya. Tegap, tegar, dan tegas dicerminkan oleh menara apabila Anda menatapnya dengan seksama. Menara diapit dengan 6 poros penyangga yang mendefinisikan 6 simbol: tauhid, sosial, profesionalisme, silaturahim, adat istiadat, dan harmoni. Menara Gentala Arasi juga memiliki 6 unit jam dengan diameter 3 meter, 4 unit berada di ketinggian 70 meter, dan 2 unit lainnya terletak di ketinggian 30 meter. Bagian bawah atau lantai dasar menara difungsikan sebagai museum. Pada ruangan ini dipamerkan berbagai jenis koleksi tinggalan sejarah dan budaya Islam yang berasal dari Provinsi Jambi. Pada museum tersebut merekam sejarah kebudayaan dan peradaban masyarakat Jambi. Di dalamnya terdapat lift hingga pada ketinggian 25 meter.
Penyajian koleksi dikelompokkan berdasarkan tematis, yakni naskah dan foto para ulama, seni dan budaya Islam, arsitektur Islam, pendidikan Islam, dan sejarah Menara Gentala Arasy. Banyak koleksi bersejarah tersimpan di Museum Gentala Arasy. Memang masanya tidak begitu tua, rata-rata berumur 1-2 abad saja. Hanya sedikit yang berusia di atas itu. Oke, sal ini dipakai oleh mudir Madrasah Nurul Iman yang berada di seberang kota Jambi, yang dipakai untuk pada saat mengajar maupun membacakan khotib. Dilihat dari bahannya, syal ini dibuat pada abad ke-19 awal yang dibuat di daerah Arab ataupun Persia. Syal ini dipakai oleh para kiai ataupun ustadz dan ulama yang pada saat itu pulang dari Mekah. Ada koleksi uang logam kuno dari berbagai kerajaan. Koleksi unik lain yang menyita perhatian pengunjung berupa mushaf Al-Quran yang berukuran 1,25 meter dikali 1,80 meter. Mushaf itu ditulis tangan, letaknya di dekat pintu masuk. Panel informasi di dinding cukup membantu keingintahuan pengunjung tentang masuknya Islam di Jambi. Panel itu dilengkapi gambar-gambar tokoh untuk memperoleh informasi. Pengunjung juga bisa menggunakan perangkat komputer yang tersedia di sana. Sebenarnya, di dalam museum terdapat ruangan bawah tanah. Untuk mencapai lokasi itu, tersedia tangga. Di tempat itu terdapat kantor auditorium untuk pemutaran film dokumenter seputar sejarah Islam. Oke, demikianlah beberapa tempat bersejarah yang menjadi bukti masuknya syiar Islam di Provinsi Jambi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.